Hai, selamat datang di Ataraxia Psyche. Coba deh pikirin, gimana caranya kita bisa mempelajari sesuatu yang nggak bisa kita lihat, kayak pikiran kita sendiri. Hari ini, kita bakal mundur jauh ke tahun 1862 buat melihat gimana sebuah buku bisa memicu revolusi yang mengubah cara kita memandang pikiran manusia selamanya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan? Pertanyaan yang udah bikin para filsuf pusing selama ratusan tahun. Gimana caranya kita bisa secara objektif melihat dunia batin, dunia pikiran dan perasaan kita? Tapi ternyata di tahun 1862, ada seorang pria bernama Wilhelm Wundt yang punya ide radikal. Sebuah ide yang jadi fondasi buat ilmu baru yang khusus menjawab pertanyaan itu. Dan inilah tokoh utama kita, Wilhelm Wundt. Sumber kita hari ini adalah karyanya yang luar biasa, kontribusi pada teori persepsi sensorik. Percaya deh, buku ini bukan cuma sekedar tulisan akademis biasa. Ini tuh kayak sebuah manifesto, sebuah deklarasi berani buat lahirnya ilmu baru tentang pikiran. Oke, supaya kita bener-bener paham seberapa revolusioner ide Wundt, kita perlu lihat dulu kondisi zaman itu. Kayak apa sih cara orang mempelajari pikiran sebelum Wundt datang dan mengubah segalanya? Coba bayangin sebuah dunia di mana pikiran itu urusannya para filsuf dan teolog. Di mana pertanyaan soal kesadaran itu cuma jadi bahan perdebatan dalam esai-esai yang abstrak, bukan diuji di laboratorium. Nah, itulah dunia sebelum Wundt. Betul banget. Jadi, sebelum tahun 1862, studi tentang pikiran itu isinya lebih banyak argumen daripada eksperimen. Nggak ada metode yang sistematis buat ngetes ide-ide tentang cara kerja pikiran. Wundt sendiri udah muak banget sama apa yang dia sebut spekulasi metafisik. Intinya, itu cuma perdebatan filosofis yang nggak ada habisnya, yang nggak didasari sama bukti yang bisa diukur. Dia bilang, udah saatnya kita pakai pendekatan baru yang basisnya eksperimen. Dan disinilah letak kejeniusannya. Wundt ngasih solusi yang radikal banget. Dia usul, gimana kalau kita perlakukan pikiran itu sebagai fenomena alam. Sesuatu yang bisa dipelajari secara eksperimental. Sama kayak ahli biologi mempelajari sel atau ahli fisika mempelajari gerak. Ini adalah momen yang sangat menentukan. Wundt pada dasarnya lagi menciptakan sebuah bidang ilmu baru, psikologi eksperimental. Dia bilang, kita bisa loh beralih dari sekedar debat filosofis ke pengukuran proses mental yang nyata. Wah, ini perubahan cara pandang yang luar biasa banget. Dan metodenya itu brilian banget. Bisa kita lihat di sini. Prosesnya logis dan sistematis. Pertama, mulai dengan sesuatu yang bisa dikontrol, yaitu input sensorik. Terus, ubah-ubah input itu secara sistematis dan ukur responsnya. Wundt percaya, lewat proses yang teliti ini, kita bisa nemuin hukum-hukum dasar yang ngatur cara kerja pikiran kita. Persis kayak fisikawan nemuin hukum alam semesta. Jadi, dari mana Wundt memulai misinya yang besar ini? Dia mulai dari gerbang kesadaran kita, yaitu indera. Dia yakin kalau kita bisa memecahkan kode persepsi, kita juga bisa mulai memahami proses-proses berpikir yang lebih rumit. Coba kita intip sedikit daftar isi bukunya. Ini bukan tulisan filsafat yang ngawang-ngawang loh. Ini bener-bener kayak bedah anatomi persepsi dari dasar banget. Dia mulai dari fondasinya, indera peraba dan penglihatan, membangun ilmunya di atas sesuatu yang bisa diamati. Ada satu frasa kunci dari bukunya di sini. Pembedahan logis dari proses-proses persepsi. Coba pikirin deh betapa radikalnya ide ini. Kata pembedahan itu seolah-olah bilang kalau pikiran bukan lagi misteri yang nggak tersentuh, tapi sebuah mekanisme rumit yang bisa kita bongkar, kita analisis, dan kita pahami. Nah, buat memperkuat poinnya, Wundt sengaja milih kutipan dari filsuf Leibniz buat halaman judul bukunya. Artinya kira-kira begini, tidak ada sesuatu pun dalam akal yang tidak ada lebih dulu dalam indera, kecuali akal itu sendiri. Dengan milih kutipan ini, Wundt seolah-olah lagi bilang, saya menghormati tradisi filsafat, tapi saya akan pakai fondasi itu untuk membangun sesuatu yang baru. Dia lagi membangun jembatan yang kuat dari dunia spekulasi ke dunia penelitian ilmiah. Sekarang, ayo kita lihat dampak nyata dari usulan Wundt ini. Buku ini bukan cuma kumpulan ide. Buku ini adalah pemicu yang mengubah sejarah. Cuma 17 tahun setelah buku ini terbit, Wundt mengubah teorinya jadi kenyataan. Pada tahun 1879, ia mendirikan laboratorium pertama di dunia yang khusus didedikasikan untuk psikologi eksperimental di Leipzig, Jerman. Inilah momen di mana psikologi secara resmi lahir sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri.
Dan disinilah inti dari revolusinya. Wundt berhasil memindahkan studi tentang pikiran dari kursi para filsuf dan meletakkannya langsung di atas meja laboratorium. Dia memberi kita alat untuk mulai memetakan dunia internal kita secara ilmiah. Revolusi yang dimulai oleh Wundt ini adalah sebuah perjalanan yang sebenarnya masih kita lanjutkan sampai hari ini. Setiap pemindahan otak, setiap studi perilaku, setiap penemuan baru dalam ilmu saraf, semuanya itu berutang pada langkah berani yang diambil di tahun 1862. Dan ini bikin kita bertanya-tanya, kira-kira batasan apa lagi ya yang akan kita tembus dalam memahami kesadaran manusia? Thank you for watching this video. Come back to Ataraxia Psyche tomorrow.